sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Bisa Pak, sehingga misalnya nanti kalau ada orang yang mau iseng mengganggu kabel atau apa ya bisa. Bisa membedakan nanti manusia kah atau hewan atau alat berat. Sungguh hal pertama. Ya. Terima kasih Pak Ahok, kami sudah diterima. Kami akan presentasikan satu produk SensorNet karena kami tahu bahwa MRT ini kan proyek kebanggaan Kota Jakarta. Semoga dengan ada presentasi dan wacana ini bisa memberikan kontribusi. Bisa dimulai. Kesehatan dari Pak Dirut Sarajaya untuk menyampaikan sekilas tentang program ke depan. Setelah itu langsung action tanda tangan bersama. Silakan. tentang kerjasama penyediaan hunian dan pemberian fasilitas hunian bagi anggota Komisi DKI. Komisi DKI disaksikan juga oleh Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan para pimpinan kami hormati. Pada kesempatan ini juga kami mengucapkan terima kasih besar-besarnya kepada Pemprov DKI Jakarta dan Dewan Khusus Komisi DKI Jakarta atas kesempatan yang diberikan kepada PD Pembangunan Saranajaya untuk kembali dapat menjadi penyedia tempat tinggal dan hunian bagi anggota Komisi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Bagaimana kita ketahui bersama bahwa sebagai salah satu badan usaha negara Provinsi DKI Jakarta, PD Pembangunan Saranajaya punya tugas untuk membantu dan menunjang pelaksanaan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang salah satunya adalah penyediaan perumahan baik berupa lain housing maupun apartemen. Bahwa kegiatan penyediaan hunian ini sebelumnya juga sudah pernah dilakukan oleh PD Pembangunan Saranajaya yaitu di tahun 70 tahun 80 di lokasi Muria, Pondok Kelapa, kemudian juga di Pondok Aren Tangerang, Jakarta Tangerang, di Pondok Aren Tangerang, lalu kemudian di Joglo juga di Jakarta Barat. Pada kesempatan ini pula, jenengan kami untuk menyampaikan sekilas informasi teknis tentang hunian yang akan kami sediakan sebagai tahap pertama. Hunian ini adalah berupa apartemen yang berlokasi di Jalan Haji Namar, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Durensawi, Jakarta Timur, atau yang dikenal dengan nama Pondok Kelapa Village. Yang saat ini sedang dalam tahap pembangunan berupa pemancangan tiang untuk fondasi dan tol pertama diperkirakan selesai pada pertengahan tahun 2015. Yang mana seluruh perizinan telah kita peroleh dan sertifikat KDP sudah kita peroleh. Dari 3 tahun yang direncanakan dari 2019 unit untuk tahap pertama ditawarkan pada portfolio 1 unit tower sebanyak 1.026 unit dengan ukuran tipe berkisar antara 5 meter persegi sampai dengan 61 meter persegi. Dan bagi anggota korpri di luar Pemprov DKI Jakarta diberikan insentif dan kemudian tahap pembayaran berupa kemudian tambahan diskon dari harga umum dan tambahan waktu pembayaran uang muka serta kemudian perusahaan mendapatkan kredit kepemilikan apartemen yang dalam hal ini PD Pembangunan dan Dewan Khusus Kopi melakukan kerjasama juga dengan PT Bank DKI. Demikian dapat kami lakukan hal ini, semoga kerjasama ini mendapatkan fitur dan berkat dari Allah SWT sehingga dapat dan yang baik pemerintah serta bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lihat. Itu aja kan? Ya, saya cuma minta tadi Korpi, yayasan Korpi itu ada tanah ratusan hektar juga ya. Pertama, selama kerjasama ini, saya kira ini sangat penting. Ternyata bukan hanya warga biasa yang susah dapatkan rumah, pegawai PNS pun susah untuk di Jakarta ini. Jadi satu model tidak mungkin lagi gaji 10 juta membeli rumah yang landed house misalnya, rumah yang biasa. Pasti rumah apa istilahnya? Tapak ya, bahasa Indonesia itu rumah tapak tanah gitu ya. Nah pasti semua mengarah ke rumah susun. Apartemen itu rumah susun sebetulnya. Nah cuma kita kesannya rusun itu undang-undangnya rusun. Nah rusun-rusun inilah yang ditempat untuk kota-kota besar. Nah kita juga lagi berpikir, misalnya yayasan Korpri punya lahan di daerah Serpong begitu luas, kenapa tidak kerjasamakan dengan Pemprov untuk dibangun? Untuk apa? Kita bisa tukar-tukar, kita bisa hitung-hitungannya. Nah kami lagi berpikir, kenapa tidak pindahkan panti-panti, panti jompo, panti sosial, macam-macam panti keluar Jakarta? Karena mereka tidak kerja, yang menggunakan orang kerja, efisien waktu. Ini pegawai DKI semua kerja bolak-balik sudah waktunya habis. Nah kalau kita bisa pindahkan mereka keluar, kata-kata Korpi tadi, orang-orang beli rumah di dalam, ini akan menghemat waktu dan nilai ekonomisnya juga akan tercapai. Nah itu kita harapkan. Itu Bank DKI hari ini mudah-mudahan jadi ketok palunya tambah 1 triliun dari negara Bu Endang. Setiap ada silpa, setiap ada kelanjutan duit, kita bisa serahkan kepada Jakpro atau Saranajaya. Saranajaya kita kan berubah jadi PT untuk kita siap-siap go public pengamanannya lebih nawasin lebih gampang. Sisa duit tidak usah pusing, taruh aja di Bank DKI. Sama seperti kita kalau punya uang gimana? Kalau tidak bisa pakai kemana-mana, bingung, beli saham dalam pada waktu, ya deposito, paling gampang. Tidak usah pusing kan? Nah itu sama, kita ada uang, taruhnya Bank DKI. 1 triliun, kalau tiap tahun 1 triliun, 2 triliun, 3 tahun lagi 6 triliun, hebat sekali Pak ya. Uangnya kan hebat. Nah itu kita akan lakukan kemudian seperti ini. Dan kita juga yakin SKPD akan melakukan penghematan. Dan kita juga akan mulai melakukan pajak. Jadi kalau Bapak Ibu beli mobil, beli rumah, bukan cuma melaporkan NPWP, tapi kami akan cek bayar pajaknya kira-kira sesuai atau tidak. Nah ini akan menambah potensi pajak yang seperti itu. Pelimbahan dari pusat itu bisa 36 triliun misalnya tahun. Sekarang kita belum belasan triliun. Artinya itu masih jauh. Masih banyak orang beli mobil, beli motor tidak bayar pajak. Beli rumah, apartemen, nah itu kita harapkan. Yang semoga ini bukan cuma tanda tangan langsung aksi kan Pak? Bukan MOU aja kan? Ya udah malas kayak gitu tuh. Yang penting kerja saja. Dan terima kasih, selamat untuk semua. Selamat pagi. Demikian